Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel. Hai bangsa di Sion yang mendiami Yerusalem, kalian tidak akan terus menangis. Pastilah Tuhan akan mengasihani kalian. Apabila kalian berseru-seru, begitu mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Walaupun Tuhan memberi kalian roti dan air serba sedikit, namun gurumu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kalian akan terus melihat Dia, dan entah kalian menyimpang ke kanan, entah ke kiri, sabdanya ini akan kalian dengar dari belakangmu. Inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Pada waktu itu, Tuhan akan mencurahkan hujan, bagai benih yang baru. Kalian taburkan di ladang, dan dari hasil tanah itu, kalian akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan merumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas-bekas pukulan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Refren, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah-jumlah bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Refren, berbahagialah orang-orang yang menantikan Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Raja kita, Tuhan semesta alam. Ia datang membebaskan umat-Nya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Santo Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar,
seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan watakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu dan Saudara-saudaraku semua dalam Kristus, kemarin kita memestakan Santo Fransiskus Xaverius, pelindung karya misi. Satunya Fransiskus Xaverius, satunya yang santanya siapa? Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Satunya aktif ya, bahkan sampai ke Indonesia, Fransiskus Xaverius, sampai ke Maluku ya, Yesuit ya. Santa Teresia kanak-kanak Yesus tidak pergi kemana-mana, tapi menjadi pelindung karya misi karena doanya. Dia tinggal di biara tersembunyi, bahkan dalam usia muda sudah meninggal. Tapi semangatnya, kerinduannya untuk ya berdoa bagi pewartaan Injil. Maka dua orang kudus itu, satunya ekstrovert, ya, satunya introvert ke dalam, ya, dipilih karya misi, mewartakan Injil. Bacaan hari ini juga bernada yang sama. Hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan melihat orang banyak yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, dan banyak orang sakit disembuhkan. Bahkan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan watakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Masa Advent kesempatan bagi kita juga mewatakan bahwa Tuhan yang dinanti-nanti sudah dekat. Bagaimana kita disadarkan baik secara pribadi maupun bersama dalam keluarga dan lingkungan. Nah, sudah dimulai ya. Bagaimana ibadat Advent dilaksanakan sedemikian. Nah, ini sudah baru masuk minggu pertama, nanti minggu kedua. Sudah minggu kedua kok sudah merasa Advent belum Anda? Wah, nanti kalau aduh Romo pandemi, wah, alasan ya, banyak alasan untuk ya mengatakan di masa pandemi ini. Semoga kita tetap mewatakan cinta kasih Tuhan. Kita berdoa bagi para imam hari-hari ini ya, juga ya, mewatakan kabar sukacita Injil. Para imam diberi kesehatan agar mampu lebih-lebih menyambut Natal nanti. Sudah banyak permintaan sakramen tobat. Oh ya. Ya, jangan lupa juga Anda nanti mengaku dosa, ya. Mewatakan Injil, pergilah, watakanlah, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, dan perutusan-perutusan yang lain bagi para murid, juga bagi kita semua. Dengan hati gembira semoga kita juga menerima perutusan yang sama di dalam keluarga, dalam hidup bermasyarakat. Semoga semangat kita untuk pergi. Ya. Ada orang yang punya inisiatif pribadi mengunjungi orang-orang yang di enggak tuh, ada yang membagikan nasi bungkus apa-apa soal itu. Wah. Ada kegiatan yang lain apa ya? Mengunjungi orang sakit ya. Mengunjungi memang dengan protokol, nah, ya. Tapi orang tua-tua ya di rumah sajalah, berdoalah. Nah, seperti Santa Teresia, kanak-kanak Yesus ya. Ada yang aktif, Santo Fransiskus, ada yang pasif, berdoa. Ya, kalau rajin doa tembus, loh ya. Jangan merasa Romo kula sampun sepuh, boten saged nopo-nopo. Siapa yang bilang? Oh, ya. Justru Anda berdoa dengan tekun seperti Santa Monica, ya, 20 tahun berdoa untuk pertobatan Agustinus.
Orang tua yang ikut misa ini jangan kecil hati ya. Doa Anda didengarkan Tuhan. Amin. Loh, juga yang ada di rumah ya. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tung. Nah, pakai gamelan. Ya. Itu, Anda berdoa di rumah, saya tidak bisa. Oh, Anda bisa. Loh. Kerasulan doa. Bukan doa untuk diri sendiri, tapi juga doa untuk gereja. Doa untuk panggilan. No. Doa untuk para imam. Doa untuk banyak orang. Nah, ya. Jadi kerasulan doa masih dibutuhkan zaman sekarang ini. Hanya satu kata, doa. Tapi kalau dihayati sungguh, tembus sampai ke surga. Loh ya. Mendoakan orang yang sakit. Mendoakan orang yang meninggal. Ya, selain intensi ya, doa-doa Anda. Tadi pagi saya tutup peti seorang bapak masih muda 40-an tahun ya. Hari Rabu yang lalu saya berperminyakan ya. Masuk rumah sakit gotong royong kemarin meninggal. Saya doakan. Yo. Ya sudah, semoga bahagia di surga ya. Doa dibutuhkan zaman sekarang ini. Senantiasa relevan. Semoga kita kedapatan rajin berdoa, bukan untuk kebutuhan saya, Anda sendiri, tapi juga orang yang membutuhkan doa kita. Lebih-lebih anggota keluarga kita yang sudah dipanggil. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.